Baik ya, kita lanjutkan. Tadi kita lagi bicara kontrak ya, share screen-nya sudah saya tutup. Nah ini ada beberapa tujuan mata kuliah ya, fungsi dan tujuan. Fungsinya tadi ya, membekal secara umum, membekali Anda mengetahui seluk-beluk tentang bank, baik lembaganya maupun kegiatannya. Itu inti dari mata kuliah ini. Ya, kalau ketika kita bicara lembaga, kita akan bicara soal jenis-jenis kelembagaan bank. Bagaimana proses mendirikannya, gitu. Ketika kita bicara soal kegiatannya, apa saja kegiatan bank, syaratnya apa saja jasa-jasa yang diberikan bank kepada masyarakat, ketentuannya bagaimana. Lalu dalam melakukan kegiatan si bank ini siapa yang mengawasi? Kalau dulu di BI, sekarang sudah beralih pengawasannya kepada otoritas jasa keuangan. Ya, nah ini nih kalau Anda mau nulis soal bank itu banyak banget ya. Kalau Anda belum dapat judul, Anda udah semester 7, mungkin udah dapat judul apa belum saya nggak tahu. Ini hukum perbankan ini materinya sungguh sangat banyak. Dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar, peraturannya saja itu banyak banget kalau perbankan. Ya, jadi bisa Anda cari hal-hal yang terkait dengan perbankan. Dan itu selalu up to date sifatnya. Ya, berubah terus kalau perbankan itu. Makanya kalau nulis perbankan agak cepat dikit. Karena kalau agak lama nanti peraturannya ganti, kasihan. Gitu ya. Nah, jadi di dalam materi hukum perbankan ini tujuannya ya sekali lagi saya sampaikan kepada Anda sekalian bahwa Anda duduk di dalam satu semester ini akan diajak untuk mengetahui seluk-beluk tentang bank. Baik dari segi kelembagaan maupun dari segi kegiatannya. Ya, dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia yang mengatur soal bank. Ya, sampai kepada lembaga pengawasnya, sampai kepada lembaga penjaminnya, nanti akan diperoleh pada satu semester ini. Ya. Kemudian tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya nanti akan apakah itu semua bisa dicapai, ya, yang umum tadi bisa dicapai. Apakah betul-betul Anda bisa mengetahui soal-soal bank mulai dari kelembagaan sampai kepada kegiatannya? Cara mengukurnya step by step, ya, selangkah demi selangkah akan diberikan materi per pokok bahasan, ya, per pokok bahasan yang nanti per pokok bahasan ini akan menjadi tujuan-tujuan khusus, ya, akan menjadi tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. Nah ini, apa saja yang muatannya apa saja? Nah ini muatannya apa saja? Ya. Jadi yang akan dicapai dalam program pembelajaran hukum perbankan itu adalah Anda paham tentang pengaturan-pengaturan bank, ya, apa saja. Lalu Anda mengerti konsep bank, bank itu apa, gitu, ya. Apa bedanya dengan lembaga keuangan yang bukan bank? Itu berbeda, maka mata kuliahnya juga beda. Ada lembaga keuangan yang non bank, itu ada lembaga pembiayaan, ada asuransi. Itu adalah bicara soal lembaga-lembaga keuangan yang bukan bank, LKBB. Ya. Kemudian nanti kita akan bicara juga tentang sistem perbankan nasional. Ya, sistem perbankan nasional itu bagaimana di Indonesia itu sistemnya gimana perbankan kita berdasarkan peraturan yang ada, gitu ya. Kemudian kita bicara soal Bank Indonesia yang nanti akan kita lihat keterkaitannya dengan bank umum atau bank perkreditan rakyat di bawahnya. Dia punya peran dan fungsi apa sebagai bank sentral, ya. Kemudian fungsi dan usaha bank. Bank itu fungsinya apa bagi masyarakat?
atau dia akan berfungsi sebagai apa. Secara umum pasti Anda udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu bahwa fungsi bank itu adalah fungsinya di dalam perekonomian Indonesia itu penghimpunan dana masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Itu fungsi utama. Ya, fungsi utama. Nah, untuk perbedaannya dengan lembaga keuangan bukan bank ya di situ. Kalau bank itu boleh menghimpun dana dari masyarakat, tapi kalau lembaga non-bank, lembaga bukan bank itu tidak boleh. Gitu ya, dia harus mencari pemecahan lain untuk penghimpunan dananya. Kemudian kita bicara tadi itu fungsi kegiatan bank ya, nanti bisa Anda cari dalam Undang-Undang Perbankan. Kalau mengenai fungsinya ini, kita cari di sana. Di dalam salah satu pasalnya bicara soal fungsi dan kegiatan usaha perbankan. Nah, Undang-Undang Perbankan yang sekarang masih kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. 98 itu perubahannya. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Kalau dikatakan perubahan, berarti tahun 92-nya masih digunakan. Ya, masih digunakan. Karena ada beberapa pasal saja yang dirubah. Jadi pas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 itu adalah Undang-Undang perubahan atas, ya, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Nah, untuk mempelajari hukum perbankan, Ibu meminta Anda punya 2 undang-undang ini. Ya, Anda punya 2 undang-undang ini sebagai pegangan. Karena nanti banyak hal yang kita akan dapat dari sana. Ya, selain nanti ada undang-undang tentang Bank Indonesia. Nah, Ibu sih menyarankan ya kalau undang-undang seperti ini Anda beli saja ya di toko buku. Jadi jangan ambil-ambil di Google, takutnya salah-salah ambil nanti salah isi. Beli saja, kalau nggak bisa membeli yang yang cetakan eksklusif yang bagus-bagus itu ya Anda bisa membeli yang dalam bentuk tipis-tipis saja, itu kan murah, palingan nggak nyampe 50.000 satu yang tipis-tipis, misalnya Undang-Undang BI, Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang. Syukur kalau Anda bisa membelinya itu Himpunan Peraturan Perbankan. Ya, jadi satu seperti itu, Himpunan Peraturan Perbankan, dikeluarkan tahun berapa? Kalau bisa yang terbaru. Itu berseri ya, itu berseri. Jadi kalau Anda yang berminat ke hukum perbankan, jangan tanggung-tanggung ya, beli aja itu Himpunan Peraturan Perundangan tentang Perbankan. Ya, di sana mulai dari undang-undang sampai kepada PBI, ya, Peraturan Bank Indonesia yang sekian banyak jumlahnya itu. Gitu ya. Dan itu akan dibuat continue terus, dibuat terus. Bisa Anda beli yang terbaru bisa, ya terbaru saja. Nanti kalau terbaru biasanya dia menceritakan mundur. Ini adalah menggantikan PBI yang nomor sekian, sekian, sekian. Yang sekian, sekian, sekian itu bisa Anda cari secara perintilannya. Ya. Nah, ini nanti kita bicara soal bagaimana mendirikan bank. Ini juga masih ada di dalam Undang-Undang Perbankan. Bentuk hukumnya bagaimana? Apakah PT, apakah BUMN, ataukah badan hukum, ataukah boleh firma? Nah, nanti akan ketahuan di dalam pembelajaran ini. Anda kan udah tahu di hukum ekonomi dan bisnis kan kita udah tahu ya bentuk-bentuk perusahaan itu apa saja. Nah, ini makanya harus ada keterkaitan dengan hukum ekonomi dan bisnis. Masih ingat nggak bentuk-bentuk badan usaha? Ayo, siapa yang tahu? Bentuk-bentuk badan usaha. Yuk, udah semester 7 loh. Ayo, udah semester 7. Bentuk-bentuk badan usaha apa saja, yo? Siapa yang tahu? Salah nggak apa-apa. Kalau salah berarti ya belum benar gitu aja. Siapa yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya. Ayo, Bu. Perkenalkan, nama saya Rutma Simanjuntak, NPM 18120111015. Yang ku tahu itu, Bu, yang pertama itu ada perseroan terbatas, CP, perseroan terbatas, CP, terus firma, itu masih, Bu. Gitu.
Oh gitu. Baik, Rutma. Siapa lagi yang tahu? Ayo, Ibu bantu. Ibu bantu dengan kata kunci bahwa bentuk lembaga perusahaan atau bentuk usaha, bentuk ya, lembaga perusahaan itu dipecah menjadi dua. Ada yang bentuknya badan hukum, ada yang bentuknya tidak badan hukum. Nah, sekarang yang tidak badan hukum, apakah sebuah bank itu akan berbadan hukum atau tidak? Nanti akan kita lihat di materi hukum perbankan. Tapi sekarang yang Ibu tanya materi hukum perusahaan. Yo, yang tidak berbadan hukum apa saja? Yo, selain Rutma, yo yang lain ikut jawab yo. Yang belum, yang tidak berbadan hukum apa saja? Ayo, hukum perusahaannya udah lulus, udah ngambil. Ayo. Unggul siapa nih? Suzuki ya? Unggul Suzuki ya? Iya, Bu. Coba Unggul. Kalau yang non badan hukum itu ada perusahaan perorangan, ada firma, ada CV, ya, sama persekutuan perdata nggak salah. Persekutuan perdata belum jadi perusahaan ya sayang, itu embrio. Udah benar, ada firma, ada perusahaan perorangan, ada firma, ada CV. Sekarang bentuk badan hukum, bentuk yang perusahaan yang badan hukum. Ayo Anissa Nur Aziza. Yo Anissa Nur Aziza. Ya, Bu. Ya, apa? Yang badan hukum apa? PT. 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 Terus apa lagi? Apa lagi? Bang? Satu PT. Bang. Yang kedua? Bang. Bank itu bukan badan hukum sayang, itu nama perusahaan nanti. Sudah PT kita mundur ke mata kuliah hukum perusahaan atau hukum ekonomi dan bisnis. Ibu tanya tadi udah dijawab tuh dengan benar dengan si temannya tadi yang bukan perusahaan, yang bukan badan hukum, ada firma, ada perusahaan perorangan, ada CV. Yang badan hukum tadi udah benar ada PT. Yang lainnya? Ya. Devi Livianti? Saya Bu. Ini Bu, saya Bu. Saya Bu pertemuan terbatas Bu. Bu Dewi Bu. Yang badan hukum itu PT Yayasan Koperasi Bu. PT Yayasan Koperasi. Ada lagi yang miliknya milik negara namanya Badan Usaha Milik Negara. Itu juga badan hukum ya. Cuma bedanya tadi dengan PT dan lain-lain, kalau dilihat dari segi kepemilikannya, yang itu pemiliknya swasta, yang BUMN miliknya adalah milik negara. Jadi itu ya. Jadi itu nggak boleh lupa karena ini nanti akan bicara bentuk hukum bank itu yang mana. Apakah PT atau firma atau CV atau yang mana. Nah, jadi harus diingat ke sana dulu. Makanya ini ada pokok bahasan tentang bagaimana pendirian dan kepemilikan bank. Ya, itu udah diingatkan ya. Jangan yang udah didapat, jangan lupa lagi. Kemudian ada sumber dana. Ya, bagi kegiatan bank. Sumber dana bagi dana bank dan penghimpunan ini ya, dan kegiatan penghimpunan dana bank. Jadi bank itu memperoleh dananya dari mana? Nanti akan kita lihat juga di sini. Bank itu bisa berkegiatan, bisa melakukan peminjaman kepada kita semua yang butuh, uangnya dari mana. Nanti kita akan bicara soal sumber dana dan kegiatan bank di dalam menghimpun dana. Ya, itu masuk dalam salah satu pokok bahasan. Kemudian nanti ada kita bicara soal kegiatan bank dalam penyaluran kredit. Nah ini ya, jadi fungsi bank yang utamanya tadi menghimpun dana, kemudian ngebuang lagi tuh uang. Nggak disimpan sama bank, tapi diambil dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman-pinjaman yang sering kita sebut dengan kredit. Itu ya. Kemudian kita akan bicara juga tentang kredit. Kredit itu apa?
Kemudian aspek hukum dari kredit itu kita tidak boleh ada yang namanya perjanjian kredit bank. Nah, perjanjian kredit bank itu nanti basically-nya adalah perjanjian yang ada di hukum perdata, yaitu perjanjian pinjam meminjam. Ya. Tuh. Jadi kita bicara tentang perjanjian kredit bank. Nah, kemudian pelayanan jasa bank. Nah, bank itu secara hukum bolehnya ngapain aja. Pelayanannya apa saja yang boleh dilakukan oleh bank. Ya, jadi ada jasa clearing, ada jasa inkaso, ada jasa garansi deposit box, kemudian penerbitan bank cards dan perdagangan falas. Itu jasa-jasa yang antara lain boleh dilakukan oleh pihak bank. Nanti ada peraturannya dan itu akan kita bahas satu persatu juga. Kemudian nanti ada kita membahas satu pokok bahasan ini yang kata saya pada tahun-tahun yang lalu ini menjadi satu semester dan menjadi satu mata kuliah sendiri yang namanya hukum surat berharga. Itu dosennya juga saya dulu. Nah ini satu semester, kamu bayangin aja lah, satu semester diperes menjadi satu pokok bahasan. Ya, sehingga nanti Anda hanya dapat kulit-kulitnya aja ketika kita membahas hukum surat berharga. Selebihnya kalau Anda mau tahu lebih jauh, kalau mungkin ada ketertarikan mau menulis soal itu, boleh Anda diskusi dengan saya. Ya, boleh Anda diskusi-diskusi ya, bukan melulu harus saya dianggap tahu semua, tapi kita diskusi karena perkembangan perbankan ini cepat sekali gitu ya. Kemudian kita akan nanti salah satu dari kegiatan bank, kita akan dalam kegiatan pembayaran ada yang namanya letter of credit yang kita sering singkat dengan LC. Ya, di mana LC ini sesungguhnya itu adalah juga salah satu bentuk dari surat berharga. Ya, ini dalam perkembangan selanjutnya menjadi LC karena ini digunakan, kalau LC itu digunakan pembayarannya kalau perusahaan itu berjauhan tempat. Ya. Ada kalau bahasa Indonesianya PBI-nya itu ngomongnya letter of credit ini tidak disebut LC ya, tapi pembayaran dalam negeri gitu ya. Jadi nanti ada antar pulau. Kemudian mungkin juga bisa digunakan si LC ini untuk antar negara. Ya, SKBDN dan SKBL, pembayaran luar negeri. Ini ya, ini juga nanti panjang sesungguhnya ceritanya, tapi karena kita hanya jadi satu pokok bahasan, ya menjadi menjadi sedikit ya, menjadi padat gitu. Dan ini nanti sudah Bu Yeni yang menjelaskan. Kalau nanti masih dibutuhkan saya yang harus masuk, karena ini memang substansi saya sebenarnya. Ya, ini boleh juga nanti saya bantu di pokok bahasan 11 dan 12. Kemudian di rahasia bank kita akan bicara sejauh mana rahasia bank itu berdasarkan peraturannya. Jadi kalau Anda melakukan penelitian ke bank, kemudian nanti Anda dibilang oleh pihak bank, nggak bisa Mbak, nggak bisa Mas, karena ini menyangkut rahasia bank. Nah, terus Anda pulang, nggak bisa, dan nggak dapat data. Kenapa? Karena Anda nggak tahu batasan-batasan dari rahasia bank itu yang seperti apa. Ya. Nah, dengan Anda mempelajari mata kuliah ini sedikit-dikitnya, nggak sebanyak-banyaknya lah ya. Kalau sebanyak-banyaknya nanti Anda cari sendiri. Sedikit-dikitnya Anda tahulah tentang apa sih rahasia bank. Gitu ya, apa sih rahasia bank itu? Jadi Anda nggak dibohongin. Oh, nggak bisa Mbak minta data itu rahasia bank. Padahal yang namanya rahasia bank itu hanya soal nasabah dengan simpanannya. Selain dari itu, nggak bisa kita katakan sebagai rahasia bank. Nah, kebanyakan orang bernaung di bawah rahasia bank sehingga kita tidak bisa mengetahui sama sekali apa-apa yang ada di dalam bank itu. Karena semua nanti berpayung atau beralasan karena itu rahasia bank gitu. Ya.
Kemudian nanti ada likuidasi. Nah, ini kalau sudah musim-musim ekonominya tidak baik, banknya tidak bisa berjalan baik, kemungkinan bank itu mengalami kemunduran yang sangat jauh, maka kita akan bicara soal likuidasi bank. Ya, kita akan bicara soal likuidasi bank. Bagaimana bank itu dibereskan urusannya sebelum dibubarkan. Ya. Kemudian ada lembaga penjaminan simpanan. Nah, kita kan kadang ada kekhawatiran ya, kalau terjadi perekonomian nasional gonjang-ganjing nggak jelas, dana simpanan kita ada di bank, maka ada lembaga yang menjamin simpanan kita itu. Ya, namanya lembaga penjamin simpanan. Ini juga ada undang-undangnya tersendiri. Ya. Dan nanti terakhir di pokok bahasan terakhir, itu nanti kita akan bicara soal bagaimana fungsi dan peranan OJK di dalam mengawasi bank, mengawasi perbankan di Indonesia. Jadi ada fungsi pengawasan, ada fungsi pengaturan. Ada fungsi pengawasan, ada fungsi pengaturan. Pengaturan adalah dengan membuat beberapa peraturan untuk mengatur jalannya perbankan di Indonesia. Fungsi pengawasan adalah mengawasi kegiatan-kegiatan perbankan. Nah, itu beberapa pokok bahasan yang nanti akan kita ikuti bersama di dalam 1 semester. Jadi Anda udah kebayang ya, nanti boleh kalau soal buku Anda boleh beli buku apa saja, pokoknya tuh yang ada nyinggung-nyinggung soal 16 pokok bahasan itu Anda beli saja ya. Udah gitu undang-undangnya boleh dipegang. Itu semua pasti nanti bahasanya akan sama. Hanya mungkin satu buku itu tidak ada yang secara lengkap ngomong itu semua gitu ya. Jadi misalnya ini yang di buku ini ngomongnya tentang apa saja, yang di buku ini ngomongnya tentang apa saja. Ya silakan saja Anda memilih sendiri saja ya. Saya tidak membatasi sebenarnya. Walaupun di sini ada referensi yang saya tunjuk, tapi Anda tidak saya batasi boleh membaca buku apa saja tentang perbankan ya. Di sini ada indikator pencapaian pembelajaran tadi sudah saya singgung. Jadi pencapaian pembelajaran itu secara khususnya adalah berdasarkan masing-masing pokok bahasan yang Ibu bilang tadi ya, yang Ibu bilang tadi. Jadi Anda harus ketika kita belajar soal pengertian bank dan peraturannya, ya Anda harus paham itu dalam pokok bahasan pertama. Tidak hanya menghafal, karena nanti ujiannya bukan ujian hafalan, ya. Akan ada ujian tertulisnya, nanti pemecahan persoalan. Tugas-tugas juga pemecahan kasus ya. Kalau nanti ada forum diskusi kelas, nanti kita buat ada pemecahan kasus-kasus yang terkait dengan perbankan. Nah, kasus-kasus perbankan itu bisa jadi dibuat oleh dosen, bisa jadi Anda yang mengajukan. Gitu ya. Oleh karena itu nanti silakan ketua kelas, kita belum menentu ketua kelas ya. Nanti membentuk kelompok-kelompok diskusi ya. Membentuk kelompok-kelompok diskusi. Nah, itu tugas kehadiran, kita harus wajib hadir di ini forum perkuliahan 16 kali dengan 80% minimal, berarti harus 13 kali minimal Anda harus ada absennya. Usahakan ada absennya minimal 13 kali ya. Sehingga nanti Anda tidak terhalang untuk mengikuti UAS. Dosen di sini mulai semester ini mulai dikencangkan lagi bahwa dosen hanya berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan mahasiswa itu akan lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi enggak seperti sekarang nih saya menjelaskan full, Andanya cuma dengar aja gitu ya. Nah, ini nanti rekap penilaiannya ada keaktifan 10. Keaktifan itu dilihat dari asemsi dan dilihat dari banyaknya Anda memberikan pendapat dalam forum-forum diskusi. Ya. Kuis diambil 10, tugas diambil 20. Jadi kemungkinan saya kasih tugas, Bu Yani kasih tugas, nanti dibagi 2, diambil 20%. Kuis dan keaktifan juga seperti itu. Kemudian UTS hanya 1 kali, tentu saja UAS juga hanya 1 kali. Jadi yang kemungkinan Bu Yeni ambil dan saya ambil itu adalah mengenai keaktifan dan kuis serta tugas. Ya. Nanti nilainya akan digabungkan dan dibagi 2 baru masuk ke dalam nilai siakadu.
Ya. Kemudian tata tertib tadi sudah di awal-awal, jadi sementara kita pakai online. Tata tertibnya pokoknya Anda masuk ke kelas dengan tertib, tidak meninggalkan kameranya, tidak ditutup. Itu namanya masuk ke dalam kelas, ya. Nah, ini ada buku referensi yang utama. Anda bisa cari bukunya Ibu Ratna Samsiar. Itu yang kemarin-kemarin digunakan untuk buku pegangan kelas kita, ya. Ada buku saya, cuma buku saya ini nggak dicetak ulang ya. Jadi sudah habis, mungkin Anda bisa cari di pinjam sajalah dengan teman-temannya yang duluan. Bisa nanti di copy mungkin yang bicara tentang dimensi hukum surat berharga. Saya izinkan untuk di copy saja karena tidak dicetak lagi, belum dicetak ulang, ya. Bukan tidak ya, tapi belum. Kemudian referensi utamanya Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia, juga Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Ya, beberapa peraturan perundangan ini yang harus Anda punya, ya. Harus Anda punya. Terserah Anda punyanya itu dari pinjam apa dari beli apa dari mana. Paling tidak ini Anda harus punya peraturan-peraturan yang saya sudah tunjuk di sini. Nah, selebihnya ini adalah buku-buku pendukung. Ya, buku-buku referensi pendukung. Ya, saya rasa jelas itu kita sekarang menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelas kita. Karena komunikasi kita, meskipun saya bisa melakukan siakadu, tapi siakadu itu kan kalau lagi nggak error. Kalau tiba-tiba saya ingin memberitahukan apa, kemudian siakadu juga kebetulan lagi error, kan saya tidak bisa memberitahu. Atau nanti kalau kita sudah offline, kan kita nggak ada siakadu lagi misalnya. Nah, pengumumannya ya melalui ketua kelas, melalui forum WA grup kelas. Nah, oleh karena itu sekarang saya persilakan Anda untuk memilih atau menentukan siapa nih yang akan membantu kita menjembatani antara saya dengan Anda sekalian. Silakan. Silakan agak cepat sedikit sebelum kita disuruh close. Sebentar lagi udah diperingatkan suruh close lagi nih Zoom-nya. Baik, siapa yang kira-kira bisa membantu saya di kelas hukum perbankan untuk menjadi ketua kelas? Yang belum pegang kelas lain, supaya nggak sibuk. Sudah semester 7 takutnya nanti sibuk menulis skripsi. Supaya nggak sibuk yang belum dibebani oleh atau belum menjadi ketua kelas di kelas yang lain. Silakan siapa kira-kira? Nggak usah ragu-ragu lah ya, saya minta tolong saja. Siapa yang kira-kira mau bersedia untuk membantu proses pembelajaran ini menjadi ketua kelas. Yang sudah biasa siapa? Masa udah semester 7 nggak ada sih? Nggak ada apa? Ayo, siapa nih yang mau? Yang bisa membantu Ibu siapa nih? Cahaya Putri kayaknya jadi ketua kelas di ini ya? Di lembaga pembiayaan ya Cahaya? Iya Bu, sama Dewi Bu. Oh, sama Dewi ya. Dewi mana? Ada di sini nggak Dewi? Ada Bu. Saya Ibu. Ada. Saya Bu. Dewi yang perbankan ya Wi? Oh, Dewi, iya Bu. Jadi Cahaya yang lembaga pembiayaan Bu. Apa? Ya, yang sudah itu Cahaya kan? Cahaya didampingi Dewi kan? Kalau di lembaga pembiayaan itu Dewi Bu ketua kelasnya, Cahaya wakilnya. Oh ya sudah, sekarang Cahaya ya di hukum perbankan Cahaya ya Cahaya. Kalau biar pegang satu-satu, biar nggak kebingungan kalau kebanyakan. Kalau yang satu cuman pendamping, wakil itu kan bisa nanti di sini tukeran aja, di sini Cahaya ketua, wakilnya Dewi, di sana ketuanya Dewi, wakilnya Cahaya gitu. Ya. Oke? Ya Bu, baik Bu. Baik. Siap Bu. Baik Bu. Ya, baiklah. Terima kasih ya. Jadi nanti begitu dan seterusnya silahkan dibentuk di WA grupnya, dibentuk grup-grup kecil. Nanti kita lihat jumlahnya, kalau saya lihat jumlahnya hanya 39. Ya. Maka kalau membuat grup,
Grup kelas berarti cukup 5, 5, 5. 7 yang satunya 4 nggak apa-apa. Nanti nama-nama mahasiswanya saya kirim ke Cahya ya. Ke Cahya. Baik, ini sudah akan ada peringatan lagi untuk running out. Kita sudahi dulu. Cahya, nanti silakan diambil gambarnya. Untuk terakhir penutupan, silakan diambil gambar kita untuk diserahkan ke saya. Ketua kelasnya biar lain ya. Kalau Cahya melaporkan yang perbankan, kalau Dewi nanti melaporkan yang lembaga pembiayaan.